Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sudah pasti sehat kan? Dan dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Kartika Julianti dari SDN Sarampadu. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng petualangan penuh suara dan kejutan dengan judul Kelinci dan Kebiasaan Baru di Hutan Harmoni. Dongeng ini disadur dari dongenganak.tempo.com. Selamat mendengarkan. Di balik kabut tipis pagi dan embun di daun-daun, terbentang sebuah hutan yang begitu tenang dan damai. Namanya Hutan Harmoni. Disinilah para hewan hidup rukun. Mereka punya satu aturan penting, yaitu semua harus menjaga keseimbangan agar hutan tetap harmonis. Hewan-hewan seperti bibi burung pipit, paman kura-kura, tupai duduk, dan rusa tua selalu saling membantu. Tapi ada satu hewan yang selalu terlambat, satu yang paling sulit diatur. Namanya Kiko, si kelinci muda. Kiko dikenal cerdas, cepat, tetapi pemalas. Saat mentari mulai muncul, semua hewan sudah sibuk. Kata bibi burung pipit, "Cit, cit, mari bangun, udara segar sudah datang." Tetapi paman kura-kura dengan langkah yang pelan tapi pasti menyapu daun-daun pagi. Kata tupai duduk, "Heho, aku sudah panen 3 keranjang biji pohon." Tapi di lubang kecil di bawah pohon akasia, masih terdengar suara ngorok dari Kiko. 5 menit lagi, mimpi festival doa. Suatu hari, suara klak, klak menggema di seluruh hutan. Rusa tua berdiri tegap di atas batu besar dan berkata, "Warga hutan, badai besar akan datang minggu depan. Tapi setelah itu musim semi akan tiba. Kita akan mengadakan festival musim semi." Yeay! Sorak hewan-hewan. "Au, festival seru lagi," kata tupai duduk kegirangan. "Cirrrr, aku akan menari," kata bibi burung pipit. Rusa tua berkata lagi, "Namun kita harus bersiap. Badai bisa membuat pohon tumbang dan sarang rusak. Siapkan perlindungan dan bersihkan hutan mulai besok pagi." Semua hewan tegang, tapi semangat, kecuali Kiko. Kata Kiko, harus bangun pagi lagi." Malam itu langit mulai berawan. Awan hitam menggantung dan angin menderung. Bibi burung pipit datang dan mengetuk rumah Kiko. "Tok, tok, tok, Kiko, buka pintunya. Cepat, Kiko." "Ya, sebentar, Bi,"
kata Kiko. Kiko, besok akan berat. Kita harus bangun pagi. Aku bantu bangunin ya, kata Bibi Burung Pipit. Kiko menjawab, hehehehe, kalau aku gak tidur nyenyak gimana, Bi? Kiko, ini serius. Kita butuh kamu. Ini serius, Kiko, kata Bibi Burung Pipit. Pagi datang lebih cepat. Langit gelap dan angin mulai meniup dedaunan. Cit, cit, Kiko, bangun. Ini darurat, kata Bibi Burung Pipit. Kiko tetap tidak bangun. Tupai Dudu dan Paman Kura-Kura datang dengan suara gaduh. Kiko, bangun! Cepat bangun! Bahaya datang! Pohon bisa tumbang kalau tidak dibersihkan. Tiba-tiba, krok! Suara keras terdengar. Sebuah dahan besar jatuh tepat di dekat rumah Kiko. Kiko tersentak bangun. Wah, apa itu barusan? Kiko kaget. Itu peringatan dari hutan, Kiko. Ayo ikut sekarang, kata Paman Kura-Kura. Hari itu Kiko berlari, melompat, dan bekerja. Untuk pertama kalinya, ia tidak malas. Ia bantu mengangkat ranting, memperkuat pagar sarang, dan membersihkan aliran sungai kecil. Kata Kiko, ayo jangan kasih angin menang. Badai besar datang malam harinya. Tapi karena mereka sudah siap, tidak ada hewan yang terluka dan tidak ada rumah yang hancur. Saat matahari kembali bersinar, musim semi telah tiba. Bunga-bunga bermekaran, burung bernyanyi, dan festival musim semi dimulai. Seluruh hutan bersinar oleh karena cahaya lampion alami. Di tengah panggung, dari akar pohon, rusa tua berdiri dengan bangga dan berkata, warga hutan, kita berhasil melewati badai. Tapi lebih dari itu, kita melihat perubahan yang luar biasa dari seekor kelinci muda yang dulu tidur terus. Semua hewan tertawa kecil. Rusa tua berkata lagi, sekarang ia jadi yang paling sigap, paling ceria, dan paling semangat. Cit, cit, hidup Kiko! Bibi Burung Pipit menyoraki Kiko. Si kelinci lincah, tambah Tupai Dudu. Kiko berdiri di panggung. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ia tersenyum dan menunduk dalam-dalam. Wajahnya bersinar bukan karena cahaya, tapi karena ia merasa bangga telah berubah. Dan sejak hari itu, hutan harmoni tak pernah lagi sama. Setiap pagi, saat mentari baru menyelinap di pucuk-pucuk pohon, suara paling pertama yang terdengar bukan lagi kicauan burung atau langkah kura-kura, tapi suara Kiko yang melompat keluar dari rumahnya dengan semangat membara. Ia jadi hewan pertama yang menyapa matahari, membantu teman, dan mengisi pagi dengan keceriaan. Wajah Kiko tak pernah lagi lesu. Dan siapa sangka, hanya dengan bangun pagi, segalanya terasa lebih mudah. Dan sejak hari itu, tak ada lagi suara ngorok pagi di hutan.
Yang ada hanya selamat pagi dunia, waktunya bergerak. Kata Kiko, si kelinci muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.